Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kuliah fisika modern untuk pertemuan yang ke-9 dari pertemuan kita, atau pertemuan yang terakhir untuk sesi yang saya ampuh setelah Pak Sufyan mengadakan pertemuan sebanyak 9 kali pertemuan. Kemudian saya ini alhamdulillah sudah 9 kali pertemuan. Insya Allah nanti sisa pertemuan sebanyak 10 kali pertemuan akan diampu oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur. Oleh karena itu, materi yang telah kami sampaikan khususnya dari saya itu adalah materi yang pertama berupa dinamika relativistik sudah kami sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan dualisme cahaya atau properties of light, sifat-sifat cahaya sebagai gelombang dan sebagai partikel. Sebagai gelombang secara eksperimen telah dibuktikan dengan percobaan interferensi dan difraksi, atau difraksi dan interferensi, salah duanya. Kemudian untuk percobaan cahaya sebagai partikel itu telah dibuktikan melalui eksperimen diantaranya efek fotolistrik, kemudian efek Compton, dan juga produksi berpasangan, termasuk dalamnya ada anihilasi. Nah, kita sudah sampaikan semua materi. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba untuk latihan soal, mengerjakan latihan soal tanya jawab yang sudah ada di buku Scholem Outline Modern Physics McGraw-Hill. Nah, teman-teman bisa baca secara detailnya di buku Modern Physics Scholem Outlines. Nah, ini sekarang sudah kita sajikan, ada berbagai soal dan jawaban. Kita bahas bersama. Mungkin karena ini agak sulit nanti kalau dipahami sendiri, kita coba bahas bersama berbagai soal latihan khususnya untuk cahaya sebagai partikel, yang kita mulai dengan foton, kemudian nanti kita lanjutkan dengan dengan efek fotolistrik, efek Compton, dan juga produksi berpasangan. Jadi ini butuh waktu yang cukup panjang untuk latihan soal tanya jawab tentang cahaya sebagai partikel ini. Baik, kita mulai, atau teman-teman silakan bisa buka juga kalau punya buku Scholem, langsung di buku Scholem di halaman 63. Soal yang pertama, ini ada soal yang pertama, find the wavelength and frequency of a 1 kiloelectron photon. Tentukan panjang gelombang dan frekuensi dari foton yang mempunyai energi sebesar 1 kiloelectron volt. Jadi diketahui ada foton punya energi sebesar 10 keV. Pertanyaannya, tentukan panjang gelombang dan frekuensinya. Baik. Ini sudah tertera jawabannya di sini. Yang pertama, kita menentukan panjang gelombang. Kita menggunakan persamaan energi foton, yaitu E sama dengan H nu atau Hf, atau konstanta Planck kali frekuensi, atau Hc per lambda karena yang dicari adalah lambda, sehingga lambda sama dengan Hc per E, dengan H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya. Nah, seperti yang tertera di jawaban ini, untuk Hc itu sudah spesifik dalam satuan keV angstrom, itu nilainya adalah 12,4 dalam perhitungan dengan satuan keV angstrom atau kiloelectron volt angstrom. Itu nilai energi dari foton sebesar nilai energi foton Hc, perkalian H kali C atau konstanta Planck kali kecepatan cahaya, itu adalah 12,4 kiloelectron volt kali angstrom per energi. Karena energinya foton di sini adalah 1 kiloelectron volt, kita tulis 1 kiloelectron volt, sehingga panjang gelombang dari foton 1 kiloelectron volt itu adalah sebesar
12,4 angstrom ya, 12,4 angstrom. Kalau dalam satuan SI akan lain lagi ya, akan lain lagi. H, konstanta Planck itu dalam satuan SI punya nilai sebesar 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Sedangkan C-nya ya, itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Karena ini sudah sudah diubah ke satuan keV angstrom, kita dapatkan perkalian HC adalah 12,4 keV kali angstrom per energi 1 kiloelectronvolt, hasilnya 12,4 angstrom ya. Saya kira masih mudah ya, masih bisa difahami. Yang kedua, pertanyaannya tentukan frekuensinya. Kita tahu frekuensi cahaya itu bisa kita menggunakan persamaan nu sama dengan C per lambda, atau frekuensi sama dengan kecepatan cahaya per lambda. Kita tahu dalam satuan SI kecepatan cahaya itu mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambdanya diketahui di sini 12,4 angstrom. Karena angstrom satuan SI-nya 10 pangkat minus 10 meter ya. Jadi 12,4 kali 10 pangkat minus 10 meter, hasilnya 2,42 kali 10 pangkat 17 Hz. Ini saya kira masih mudah ya. Jadi ketika ada energi foton sebesar itu ya, sebesar 1 kiloelectronvolt, itu bisa kita konversi panjang gelombangnya sebesar 12,4 angstrom ya, atau ya 1,24 nanometer ya, 1,24 nanometer. Nah, ini dalam satuan keV ya. Frekuensinya 2,42 kali 10 pangkat 17 Hz. Baik, ini masih mudah ya. Kita lanjutkan soal yang kedua. Tentukan momentum. Find the momentum of a 12 mega electron volt photon ya. Ini sudah masuk ke wilayah spektrum gamma ya. Dengan satuan mega electron volt. Find the momentum of a 12 mega electron volt photon. Kalau ada foton yang punya energi sebesar 12 mega electron volt, kita diminta untuk mencari berapakah momentumnya, maka kita menggunakan persamaan E sama dengan P kali C, atau energi sama dengan momentum kali kecepatan cahaya. Sehingga karena energinya diketahui, kita dapatkan P sama dengan E per C, atau momentum sama dengan energi per C ya, 3 kali 10 pangkat 8. Hasilnya ya, kita masih bisa menulis 12 mega electron volt per C ya. C-nya masih bisa saya tulis per C. Kalau kita ingin konversi MeV ini ke dalam satuan Joule, maka C-nya bisa kita tuliskan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tapi kalau kita belum konversi, masih MeV, cukup kita bisa menuliskan 12 MeV per C saja. Jadi ini adalah momentum yang dimiliki oleh foton yang berenergi sebesar 12 mega electron volt. Bisa difahami ya? Saya kira masih mudah dipahami. Soal yang ketiga, ya. Calculate the frequency of the photon. Calculate the frequency of the photon produced when an electron of 20 kiloelectronvolt is brought to rest in collision with a heavy nucleus. Ya. Hitung frekuensi dari foton yang dihasilkan. Ya. Hitung frekuensi dari foton yang dihasilkan ketika sebuah elektron berenergi 20 kiloelectronvolt ya mengenai ya atau menabrak nukleus ya, menumbuk nukleus atau nukleus berat ya, dari inti berat ya, menumbuk inti berat yang diam. Tentukan frekuensi dari foton yang dihasilkan ketika sebuah elektron berenergi 20 kiloelectronvolt menumbuk heavy nucleus, menumbuk inti berat ya yang diam. Jadi ada inti berat yang diam, elektron datang ya dengan energi sebesar 20 keV menumbuk inti, akan menghasilkan foton ya, akan menghasilkan foton. Nah, berapakah frekuensi foton yang dihasilkan? Nah, itu seperti itu ya pertanyaannya. Ya, kita bisa menjawabnya dengan mengasumsikan semua energi kinetik dari elektron itu digunakan untuk menghasilkan foton ya, maka kita bisa menuliskan E initial sama dengan E final, atau energi awal sama dengan energi
akhir. Energi awal sama dengan energi akhir. Energi awalnya adalah ada K, ini energi kinetik yang dimiliki oleh elektron sebesar 20 kilo elektron volt ya, plus M0C kuadrat. M0C kuadrat itu adalah energi dari heavy nucleus ya, energi dari heavy nucleus. Berat inti itu punya energi diam sebesar M0C kuadrat. Jadi inti itu punya energi diam sebesar M0C kuadrat ya. Jadi ini energi awal sebelum tumbukan. Setelah tumbukan itu adalah H-nu, HF sama ya, H kali frekuensi itu adalah energi foton. Energi foton plus M0C kuadrat itu adalah heavy nucleus atau berat inti. Energi yang dimiliki oleh berat inti sebesar M0C kuadrat. Kok masih tetap Pak? Jadi ketika ditumbuk oleh elektron, inti berat itu hampir tidak bergerak atau bergeraknya sangat lambat sekali sehingga hampir tidak ada kinetik energinya, tidak ada kinetik energinya, sehingga hanya masih tetap punya rest energi ya, atau energi diam sebesar M0C kuadrat. Nah, kita bisa coret M0C kuadrat sehingga kita dapatkan K sama dengan HF ya. HF tinggal kita masukkan saja ya. K-nya 20 kali 10 minus 3 di sini ya, dari yang diketahui. Kemudian HF atau H-nu ini dalam satuan EV ya. Dalam satuan EV sebesar 4,136 kali 10 minus 15 elektron volt ya, elektron volt kali frekuensi. EV kali S ini kali frekuensi. Maka frekuensinya sebesar 4,84 kali 10 pangkat 18 Hz ya. Tinggi sekali ya frekuensinya karena ini berada pada panjang gelombang di sinar gamma, mega elektron volt. Saya kira bisa difahami ya. Soal yang keempat itu hampir sama dengan soal nomor 3, yang dicari adalah momentumnya. Silahkan nanti bisa buat latihan ya. Bisa buat latihan bahwa initial momentum dari elektron itu sebesar K plus E0 kuadrat sama dengan PEC kuadrat plus E0 ya. PEC kuadrat plus E0. Ini bisa dicari ya. Dengan energi ini nanti kita akan dapatkan P finalnya. Baik, soal yang kelima. Find the maximum wavelength of the photon. Ya, tentukan panjang gelombang maksimum dari foton that will separate a molecule whose binding energy 15 electron volt. Tentukan panjang gelombang maksimum yang dibutuhkan elektron ya untuk memisahkan sebuah molekul yang mempunyai energi ikat sebesar 15 elektron volt. Jadi ada molekul ya, molekul itu punya energi ikat sebesar 15 elektron volt. Nah, berapakah energi foton yang dibutuhkan? Berapakah maksimum panjang gelombang foton yang dibutuhkan untuk bisa memisahkan molekul tersebut? Ya, pertanyaannya seperti itu. Kita bisa menjawab dengan menggunakan energi foton. Kita dapatkan E sama dengan Hc per lambda. E sama dengan Hc per lambda. Karena E-nya diketahui 15 elektron volt, energi ikat dari molekul 15 elektron volt, maka kita butuh panjang gelombang sebesar lambda untuk bisa memisahkan energi ikat sebesar 15 elektron volt ini. Sehingga 15 EV sama dengan 12,4 kali 10 pangkat 3 EV kali angstrom ya per lambda ya. Ingat Hc-nya seperti yang tadi ya, ini pakai satuan EV kali A atau KEV kali A, 12,4 KEV kali A. Ini perkalian H kali C dalam satuan EV angstrom ya. Silakan itu bisa dikonversi ke satuan SI, akan bisa juga, namun akan lebih complicated ya. Dengan menggunakan ini kita akan mudah karena kita mencari satuan angstromnya, sehingga dari persamaan ini kita peroleh lambda sebesar 827 angstrom. Tinggal ini pindah ke ruas kiri, yang 15 pindah ke ruas kanan, EV sama EV dicoret, 12,4 kali 10 pangkat 3 angstrom per 15, hasilnya 827 angstrom ya. Ini adalah satuan ya, ini adalah satuan
angstrom untuk panjang gelombang. Ini masih mudah ya, jadi principally kita menggunakan persamaan E sama dengan Hf atau H nu atau Hc per lambda untuk bisa mendapatkan energi ataupun panjang gelombang ataupun frekuensi. Baik, kita lanjutkan ya. Pertanyaan yang keenam, what energy does photon have if its momentum is equal to that of 3 mega electron volt elektron ya. Berapakah energi foton yang dimiliki jika momentumnya itu sama dengan 3 mega electron volt elektron ya. Momentumnya itu sama dengan 3 elektron if its momentum is equal to that of 3 mega electron volt elektron ya. Ya, if its momentum is equal to that of 3 mega electron volt elektron. Baik, dari pertanyaan ini kita bisa menjawabnya. The momentum and energy of an electron are related by E kuadrat sama dengan PEC kuadrat ya. Dengan E adalah elektron, maka PEC itu adalah momentum elektron, maka PEC itu adalah energi elektron ya. Energi elektron. Maka E kuadrat sama dengan energi elektron plus energi diamnya. Energi diam elektron. Elektron itu punya energi diam sebesar 0,15 MeV. Ingat ya, E0 itu sama dengan untuk elektron 0,15 MeV ya. 0,15 MeV. Ini kita tinggal masukkan ya, tinggal masukkan di sini E kuadrat sama dengan 3 MeV plus 0,15 MeV. Kok ada 0,15 Pak? Ya, karena sebelum ada karena pada kondisi diam ya, karena pada kondisi diam itu foton punya energi sebesar 3 MeV, maka energi totalnya di sini adalah 3 MeV plus E0 ya, plus E0 atau 0,15 MeV kuadrat sama dengan PEC kuadrat. PEC kuadrat plus 0,15 MeV ya, 0,15 MeV kuadrat. Sehingga kita dapatkan PEC ini dari sini ya. PEC yaitu sama dengan 3,47 MeV atau PE-nya sama dengan 3,47 MeV per C. Nah, energi dari foton itu adalah E sama dengan PC atau E sama dengan PEC sama dengan 3,47 MeV per C kali C. Ini adalah energi dari sebuah foton ya. Jika momentumnya itu sebanding dengan 3 mega electron volt elektron ya. 3 MeV elektron itu berarti 3 MeV elektron itu punya energi sebesar 0,15, maka 3 MeV plus 0,15 MeV kuadrat sama dengan PEC kuadrat plus 0,15 MeV. Ini kita sudah bahas persamaan ini di dinamika relativistik ya, teman-teman bisa buka kembali hubungan antara energi dan momentum. Dan kalau di sini dalam kasus ini adalah elektron, maka energi diamnya atau rest energinya sebesar 0,15 MeV ya. Baik, saya kira bisa difahami ya. Kita lanjutkan. Soal yang ketujuh. Monochromatic light of wavelength 3000 angstrom is incident normally on a surface of area 4 cm square. 4 cm square. Find the intensity of the light and then mohon maaf ini ya. If the intensity of the light is 15 multiple 10 to minus 2 watt per meter square, determine the rate at which photon strike the surface ya, strike the surface. Jadi ada pertanyaan, ada soal cahaya monokromatik mempunyai panjang gelombang 3000 angstrom. 3000 angstrom ya, atau 300 nanometer. Jadi ini masuk daerah ultraviolet ya, masuk daerah spektrum UV. Monochromatic light of wavelength
3000 angstrom is incident normally on a surface, ya. Datang secara normal ke permukaan yang memiliki luas sebesar 4 cm kuadrat. Jadi cahaya monokromatik mengenai sebuah permukaan yang areanya sebesar 4 cm kuadrat. If the intensity of the light is 15 multiple 10 to minus 2 watt per meter kuadrat. Jika intensitas dari cahaya itu sebesar 15 kali 10 pangkat minus 2 watt per meter kuadrat, determine the rate at which photons strike the surface. Tentukan rata-rata foton, ya, yang mengenai permukaan yang areanya sebesar 4 cm kuadrat. Ini ditanyakan determine the rate at which photons strike the surface. Tentukan rata-rata foton yang mengenai permukaan dari surface itu, mengenai permukaan yang punya area sebesar 4 cm kuadrat. Baik, pertama cara mengerjakannya kita menentukan energi fotonnya, ya. Energi foton itu seperti kita ketahui E sama dengan Hc per lambda. Hanya 6,63 kali 10 - 34 joule sekon. Ini adalah konstanta Planck dalam satuan SI, ya. Kalau tadi itu konstanta Planck dalam satuan keV per keV, ya, dalam satuan keV angstrom. Kalau ini kita dalam satuan SI hanya 6,63 kali 10 - 34 atau konstanta Planck-nya 6,63 kali 10 - 34 kali C 3 kali 10 pangkat 8 per lambda. Karena lambdanya di sini 3000 angstrom, maka kita dapat lambdanya adalah 3 kali 10 - 7 meter, ya, minus 7 meter. Baik, sehingga kita dapatkan, ya, energi dari foton, ya, itu adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 19 joule, ya. 6,63 kali 10 pangkat minus 19 joule itu energi foton. Kemudian total energi flux. Kemarin kita sudah membahas, ya, di bagian foton itu kita bisa menentukan intensitas foton yang mengenai sebuah area itu I sama dengan NHF per TA, ya, per TA. Maka flux energi totalnya adalah IA, ya. NHF sama dengan NHF per T sama dengan IA, ya. NHF per T sama dengan IA, ya, dari rumus yang kemarin yang pernah kita berikan lewat penjelasan di slide itu, ya. Intensitas sama dengan intensitas sebuah foton itu NHF per TA, ya. Dengan T adalah waktu, A adalah luasan area yang dikenai oleh foton. Jadi flux energi totalnya itu adalah IA, ya, IA. Nah, kita tahu I-nya adalah 15 kali 10 pangkat minus 2 watt per meter kuadrat ini, ya, intensitas cahayanya. Kali A, luas areanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 4, ya. 4 cm kuadrat itu 4 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Sehingga kita peroleh fluxnya sebesar 6 kali 10 pangkat minus 5 watt, ya, sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 5 joule per sekon. Ini adalah flux energi total. Nah, kita cari rata-rata foton yang mengenai surface-nya. Karena rata-rata foton yang mengenai surface, maka kita akan tahu berapa banyak foton dalam setiap satuan waktu yang mengenai permukaan. Sehingga kita dapatkan, ya, rata-rata foton itu adalah flux energi per ini, ya, flux energi per energinya. Fluxnya itu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 5 joule per sekon. Energi fotonnya, ya, energi per foton itu adalah 6,63 kali 10 minus 9 joule per foton. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil sebesar 9,05 kali 10 pangkat 13 foton per detik, ya. Foton per detik. Nah, kita bisa menentukan rata-rata banyak foton yang mengenai permukaan sebanyak 9,05 kali 10 pangkat 13 foton per detik, ya, foton per detik. Ini masih mudah, ya. Jadi kita diminta untuk mencari berapa rata-rata foton yang mengenai permukaan. Kita cari dulu flux energinya. Setelah kita dapat flux energinya, kita bisa bagi dengan energi per fotonnya.
Baik, masih bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. A radio station operates at a frequency of 103.7 MHz with a power output of 200 kW. Determine the rate of emission of quanta from the station ya. Tentukan rata-rata emisi dari kuanta dari stasiun dari pemancar itu. Jadi sebuah stasiun radio beroperasi pada frekuensi, ini radio ya, radio beroperasi pada frekuensi 103,7 MHz dengan power outputnya sebesar 200 kW. Pertanyaannya, tentukan rata-rata emisi kuanta, pancaran kuanta yang dihasilkan dari stasiun ya, dari stasiun radio. Baik, dari situ kita bisa jawab pertama dengan menentukan the energy of each quantum ya. The energy of each quantum is E ya, E sama dengan H nu atau Hf. E sama dengan Hf atau 6,6 kali 10⁻³ Joule sekon kali 103. Ini frekuensinya sebesar 103,7 kali 10⁻⁶ karena mega ya. Per sekon karena hertz ya. Karena hertz. Jadi per sekon karena satuan hertz yang kita dapatkan E sama dengan 6,88 kali 10⁻²6. Ya. 6,88 kali 10⁻²26 Joule itu adalah energi setiap kuantum ya. Jadi kalau satu paket energi disebut dengan satu kuantum ya. Kalau banyak disebut dengan kuanta ya. Kuanta. Baik, kita lanjutkan. Sehingga the number of quanta per time ya, banyaknya rata-rata kuanta, emisi kuanta di stasiun itu adalah number of quanta per time atau 200 ya kali 10⁻³ ya, 200 kali 10⁻³ Joule per sekon itu adalah 200 kW ya. Ini adalah power ya, 200 kali 10⁻³ Joule per sekon kali 1 kuantum per energinya sebesar 6,88 kali 10⁻²6 ya. Jadi power per energi ya. Power per energi itu adalah number of quantum per waktu. Powernya sebesar 200 kW, energinya sebesar energinya sebesar 6,88 kali 10⁻²26. Sehingga kita peroleh 200 kali 10⁻³ per 6,88 kali 10⁻²6. Hasilnya 2,91 kali 10⁻³ kuanta per detik. Ini luar biasa ya. Jadi kuanta yang dipancarkan oleh stasiun itu sebanyak 2,91 kali 10⁻³ kuanta per detik. Baik, rekan-rekan semuanya, ini adalah soal tanya jawab atau soal jawab untuk subbab foton ya, tentang foton. Saya kira sampai di sini. Kita nanti lanjutkan pada latihan soal ya untuk subbab efek fotolistrik. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.